Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat ya, amin, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam pertemuan kali ini Ustadz akan membahas tentang latihan sebelumnya ya, untuk review saat ulangan tema nanti ya. Kita perhatikan bahwa soal-soal kemarin ada 10 ya. Yang pertama ada 5 ditambah 8 yang sudah pasti ya, bisa ini 5 ditambah 8 berapa? 13. Kemudian ada 22 dikurang 9, bisa ini ya, udah pasti, yaitu 13 juga. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Negatif 6 dikurang 7 ya, berarti kita ibaratkan dia ngutang 6, ngutang lagi 7. Coba berapa tambah utangnya ya? Kita tulis dulu utangnya dulu ya. Nah, ini utang, misal ya, kita ibaratkan negatif itu utang. Kemudian berapa utangnya? 6 ditambah 7, 13. Berarti hasilnya negatif 13. Negatif 6 dikurang 7, negatif 13. Boleh pakai garis bilangan juga boleh ya. Negatif 6 dikurang 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampainya nanti di negatif 13. Seperti itu ya. Nah, sama aja, jadi dia kan kalau dikurang jadi ke kiri. Kemudian soal selanjutnya, 14 dikurang dalam kurung negatif 4. Nah, ini sudah di pertemuan sebelumnya ada negatif dalam kurung negatif. Kita ubah dulu tandanya ya. Kita ubah tandanya yang dalam kurung ini ya. Jadi seperti apa? 14 negatif dikurang negatif berarti jadi positif 4 ya, tandanya jadi positif ya kan, negatif negatif. Nah, barulah kita hasilkan jadi berapa? Hasil operasi terakhirnya adalah 14 ditambah 4 sama dengan 18 ya. Sampai ini paham ya, bahwasanya yang dua tanda tadi negatif dalam kurung negatif kita ubah dulu jadi satu tanda biar mudah menyelesaikannya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. 6 dikali negatif 3 ya. 6-nya positif ya. Kita lihat tanda 6-nya positif. Kemudian 3-nya nih negatif. Positif dikali negatif apa? Negatif. Karena kan beda tanda ya, positif negatif. Nah, hasilnya negatif dalam perkalian dan pembagian yang sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Kalau negatif dikali negatif hasilnya apa? Ya, positif. Maka kita kasih tandanya dulu di awal. Positif dikali negatif apa? Negatif. 6 dikali 3 18. Udah bukan? Ya. Kita lanjut ke
Selanjutnya, nah ini ada negatif 3 dikali negatif 9. Tandanya apa? Negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif apa? Tandanya sama, berarti positif. Nah, tidak perlu ditulis tanda ya di sama dengannya. Kalau negatif perlu kita tulis tanda. Nah, berarti tinggal kita kalikan. 3 dikali 9 berapa? 27. Nah, ya, seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya ada 27 dibagi negatif 3. Nah, di sini tandanya apa? Positif dan negatif. Positif dibagi negatif, beda lagi tandanya. Berarti hasilnya negatif. Kita tuliskan dulu negatifnya, ya. Kemudian kita bagikan 27 dibagi 3 berapa? 9. Kemudian selanjutnya negatif 48 dibagi negatif 4. Tandanya apa? Negatif negatif, ya. Negatif bagi negatif positif, ya, karena tandanya sama. Baru kita bagikan 48 dibagi 4, ya, 12, ya. Kalau tanda positif tidak perlu dituliskan ya di sininya, ya, di paling kirinya. Kalau tanda negatif perlu, ya. Kalau di awal tidak perlu. Kemudian lanjut nomor ini, kita lihat 6 dibagi negatif 2 dikali 3 ditambah negatif 5, ya. Kita lihat ada 2 tanda, maka kita ini ya, ditambah negatif 5. Kita rapikan dulu jadi satu tanda, berarti 6 dibagi negatif 2 dikali 3 berapa jadinya? Positif di ketemu negatif, ya, negatif nih dikurang 5. Kemudian dalam operasi hitung bilangan maka ada urutannya, yang mana yang harus kita dahulukan. Pertama, pangkat, akar, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana kalau ketemu perkalian dan pembagian dalam satu soal? Nah, yang kita lakukan terlebih dahulu adalah yang duluan ditulis di sini adalah 6 dibagi negatif 2, ya. Kita kerjakan terlebih dahulu, atau boleh dikasih tanda kurung, ya. Kasih tanda kurung dulu. Ya, kita kerjakan dulu yang 6 dibagi negatif 2, positif dibagi negatif, hasilnya negatif 6 dibagi 2 8 dikali 3 dikurang 5. Nah, masih ada nih operasinya, maka kita dahulukan yang perkalian, ya. Kita dahulukan yang perkalian, maka negatif 8 dikali 3, ya, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kemudian 8 kali 3 24 dikurang 5, ya, berarti negatif 24 dikurang 5, sama seperti soal sebelumnya, ya, soal nomor 3 ini, ya. Nah,
hasil akhirnya seperti itu. Maka negatif 24 dikurang 5 sama dengan negatif, ya utangnya nambah 29 ya. Sampai sini paham? Kalau masih kurang jelas silahkan diputar ulang videonya ya. Kemudian kita lanjut nomor terakhir ya. Ini ada operasinya sedikit berbeda dengan yang soal nomor 9 ya. Nah, di sini negatif 64 dibagi negatif 4 dikurang negatif 30 dikali 6. Nah, ini boleh kita operasikan terlebih dahulu atau gantikan tandanya yang nih, dikurang negatif 30. Nah, karena tadi Ustaz sudah mengajarkan kita ubah dulu, maka boleh kita ubah dulu ya. Itu berarti kita ubah dulu jadi negatif 64 dibagi negatif 4 dikurang negatif 30 jadi positif 30 dikali 6 ya. Kemudian kita operasikan yang mana? Nah, kita pisah-pisahkan. Kita operasikan dulu yang ini dan yang ini ya. Yang negatif 64 dibagi 4 kemudian 30 dikali 6, berarti kita dibagikan dulu. Negatif bagi negatif positif ya. Negatif dibagi negatif positif, hasilnya baru 64 dibagi 4 berapa? Positif ya. 64 bagi 4 16, berarti positif 16 ditambah ya 30 dikali 6 180, hasilnya berapa? 16 ditambah 180 196 ya. Demikian pembahasan kali ini ya. Nanti reviewnya silakan kerjakan soal di bawah ya. Jenis soalnya tidak jauh beda dengan soal latihan sebelumnya. Dipahami, kerjakan dengan teliti. Jangan lupa sebelumnya baca doa biar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.